Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahwe Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lampiran soal pada bab 6 tentang function dan prosedur. Oke, jadi lampiran soal kedua ini adalah kita disuruh untuk membuat sebuah program C++ itu menggunakan prosedur rekursif untuk menampilkan permutasi dari string yang diinput serta jumlah permutasi yang dapat dilakukan. Keterangannya itu kita hanya boleh menggunakan leader IOStream. Oke, sini ada logika dan deskripsi programnya. Jadi program ini tuh bertujuan untuk menghasilkan semua permutasi dari sebuah kata yang dimasukkan oleh pengguna. Proses dimulai dengan meminta input kata dari pengguna menggunakan getSline dan kemudian mencetak permutasi dari kata tersebut. Fungsi utama dalam program ini itu adalah permutasi yang bekerja sebagai rekursi untuk menghasilkan semua kemungkinan susunan kata dari string yang diberikan. Logika permutasi dimulai dengan fungsi permutasi yang menerima tiga parameter, yaitu str, string yang akan dipermutasi, dan dua indeks x dan y yang menandakan batas indeks yang akan dipertukarkan. Pada setiap rekursi, jika x sudah sama dengan y, berarti seluruh karakter sudah terpermutasi dan string yang terbentuk akan dicetak. Jika tidak, fungsi ini akan melakukan iterasi dari X hingga Y untuk menemukan karakter pada posisi X dengan karakter pada posisi Y. Setelah itu, fungsi permutasi dipanggil kembali secara rekursi dengan parameter X plus 1 dan Y, sehingga karakter pada posisi berikutnya juga akan dipertukarkan. Setelah rekursi selesai, program melakukan backtracking dengan menukar kembali karakter yang telah ditukar sehingga kondisi awal string kembali terjaga untuk iterasi selanjutnya. Selanjutnya itu adalah algoritmanya. Sini algoritma pseudocode. Oke, di sini ada variabel yang bertipe string yaitu ada kata. Terus kita bikin writeline, kita input katanya itu apa gitu. Terus di sini akan writeline permutasi dari kata, lalu permutasi kata satu leg kata gitu. Dan n. Untuk rekursi void eh, rekursi prosedur rekursi permutasinya itu di sini kita menggunakan variabel tipe string ada str, x dan y dan juga di sini ada variabel tipe integer yaitu i. Kita bikin sini kita akan mencek apakah x itu sama dengan y. Jika iya maka dia akan writeline str. Jika tidak maka dia akan masuk ke perulangan. Jika tidak dia akan menjalankan perulangan i dari x menuju Y gitu. Terus sini pada perolangan for I dia bakal ngecek nih apakah I itu tidak sama dengan X. Jika benar, maka dia akan menjalankan strx itu sama dengan strx ditambah stri. Dan juga stri itu sama dengan strx dikurang stri. Dan juga setelah itu strx itu sama dengan strx dikurang stri. Keluar dari pernyataan kondisi. Di sini juga ada permutasi strx plus 1 dan dia akan menjalankan permutasi strx plus 1, y. Terus dia bakal ngecek lagi nih apakah i-nya itu sama dengan tidak sama dengan x. Jika benar, ya dia bakal menjalankan ini. Jika tidak, ya udah dia bakal keluar dari perolongan for dan program berakhir. Untuk flowchart-nya itu seperti ini gitu. Wah, kita input kata. Terus dia akan menampilkan permutasi dari katanya itu melalui permutasi kata, koma nol, koma kata leg, min satu. Terus program berakhir. Untuk fungsi permutasinya itu seperti ini. Kita start, terus sini dia bakal ngecek apakah X itu sama dengan satu. Jika benar, maka dia akan meng-output str dan program berakhir. Jika tidak, maka dia akan menjalankan
dia akan masuk ke dalam perulangan for i yang dimana i sama dengan x sampai y gitu. Terus dia bakal ngecek nih apakah dia bakal lanjut nih. Dia bakal masuk perulangan for terus dia bakal ngecek nih apakah i-nya itu tidak sama dengan x. Jika benar, maka dia akan menjalankan rumus matematika ini gitu. Jika tidak, dia akan tetap jalan tanpa rumus matematika ini. Dia akan langsung masuk ke permutasi str x plus 1, y. Terus dia bakal ngecek lagi nih apakah i-nya itu sama dengan tidak sama dengan x. Jika benar ya udah dia bakal menjalankan proses matematiknya ini. Jika tidak, maka dia langsung saja ke i plus plus gitu. Sampai for ini tuh menghasilkan nilai false atau dia itu udah i-nya itu udah sampai y dan program berakhir. Ini untuk programnya itu kita pakai headernya itu iostream untuk input dan output, terus using namespace std untuk membersihkan sintaks. Di sini ada prosedur rekursinya, yaitu kita pakai prosedur itu kan pakai void ya. Kalau function itu langsung tipe data. Terus jadi kita void permutasi kayak di sini ada tipe data string str, integer x dan integer y. Terus ini ada penyataan kondisi x sama dengan y. Jika benar, maka dia akan mencetak str. Jika tidak, maka dia akan menjalankan, dia akan lanjut ke perulangan for i gitu. Yang dimana i itu dari x sampai y gitu. Terus dia bakal ngecek nih apakah i-nya itu sama dengan tidak sama dengan x. Jika benar, maka dia akan menjalankan proses matematika ini gitu. Jika tidak, dia akan jika benar atau tidak, dia akan tetap lanjut ke permutasi gitu. Jadi dia bakal ke permutasi, dia akan menjalankan permutasi str x,1 dan y gitu. Terus dia bakal ngecek lagi nih apakah i-nya itu tidak sama dengan x. Jika benar, maka dia bakal melakukan proses matematika. Jika tidak, ya dia bakal terus jalan. Dia bakal terus berulang pada perulangan for i sampai nilainya itu sama dengan y gitu. Setelah bagian prosedurnya itu selesai, kita akan masuk ke dalam fungsi mainnya, yang dimana kita akan tipe data variabel kata string, kita input katanya itu apa, terus jadi kita akan menampilkan permutasi dari kata yang telah kita input. Dan juga di sini ada permutasi kata, koma nol, kata length min satu. Jadi getSline ini tuh sebagai dia bakal ngambil getSline itu sama aja kayak barisan kata yang bakal diambil gitu. Dia bakal misahin string itu jadi char gitu. Jadi kalau sini misalnya A B C berarti ya ini stringnya itu memang satu tapi charnya ada tiga. Jadi dia bakal nyusun nih. Ada prosedur dia bakal nyusun nih ketika A-nya itu di awal, B-nya di awal dan C-nya di awal. Dia bakal terus berulang ya kalau kita lihat di sini. Ya, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih.